Assalamualaikum, hai semua. Kali ini masak anak mau bikin pastel yang renyah dan enak banget. Isiannya itu ada bihun dan telur. Pokoknya kalian suka banget sama cemilan satu ini. Penasaran gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai dan pastikan kalian semua sudah subscribe. Langkah yang pertama, siapkan wajan, kemudian kasih sedikit minyak. Nah, kali ini kita akan bikin isiannya dulu ya. Tumis 3 siung bawang putih yang udah dicincang kasar seperti ini. Kalau bawang putihnya udah harum, lanjut tambahkan dengan 2 buah kentang yang udah dipotong dadu dan direbus sampai empuk. Ini langsung aja kita masukin semuanya. Hanya direbus seperti ini agar proses masaknya enggak terlalu lama ya. Lanjut tambahkan dengan 1 buah wortel yang ukuran besar yang udah dipotong dadu dan juga udah direbus sampai empuk. Kalau wortelnya kecil boleh dipakein 2. Kemudian tambahkan dengan 1 keping bihun yang udah direndam sama air panas selama lebih kurang 3 menit. Kemudian ini aku bilas dan aku saring serta aku gunting-gunting. Lupa juga dikasih sedikit minyak ya biar nggak lengket satu sama lain. Lanjut ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur dengan rata. Kemudian kasih seasoningnya, ada garam, kaldu ayam bubuk dan lada bubuk. Nah, biar lebih wangi aku tambahin 1 batang seledri yang udah diiris halus. Biar aroma dan rasanya lebih enak, aku tambahin 1 sendok teh kecap ikan ya. Nah, ini kita masak sampai semua tercampur rata. Cukup sebentar aja, gak usah lama-lama karena bahannya ini semuanya udah mateng ya. Kalau udah ini lanjut akan kita sisihkan dulu. Nah, lanjut kita bakal bikin sambal kacangnya. Siapkan wajan, kasih sedikit minyak, lanjut tambahkan dengan 40 gram kacang. Ini kita goreng sampai kecoklatan aja sebentar. Lanjut kita goreng bawang putih, cabai keriting dan cabai merahnya. Untuk tingkat kepedesan sesuaikan aja dengan selera. Digoreng gak usah lama-lama, cukup sebentar aja sampai semuanya ini layu. Kalau di sini aku tutup ya biar nggak kecipratan kemana-mana minyaknya. Nah, kalau udah ini kita angkat dan langsung aja ini akan kita blender semua bahan termasuk kacang yang udah kita goreng. Jangan lupa tambahin sedikit air biar lebih gampang untuk ngeblendernya. Alhamdulillah hasilnya seperti ini. Lanjut akan kita goreng. Masukkan ke dalam wajan bekas tempat yang kita goreng tadi. Nah, ini nggak pakai minyak ya, cukup minyak yang melekat di dasar wajan. Tambahin air sekitar 200-250 ml sekalian buat ngebilas si blendernya tadi. Tambahkan seasoningnya, ada daun jeruk, garam, kaldu ayam bubuk, gula dan lada bubuk. Dan tambahkan perasan jeruk nipis secukupnya aja. Kalau nggak punya teman-teman bisa pakai larutan asam jawa. Lalu tambahkan 1 sendok teh kecap manis. Nah, sebelum diangkat teman-teman bisa tes rasa dulu ya. Oke, selanjutnya kita bikin bahan kulitnya. Di sini aku lelehkan 150 gram margarin. Aku pakai Palmia Royal. Nah, ini lelehinnya sampai dia bening kayak gini. Siapkan 200 gram tepung terigu protein sedang, tepung beras dan tepung maizena. Jangan lupa langsung aja ke seasoning, ada garam dan kaldu ayam bubuk. Aduk lagi sampai tercampur rata dulu. Teman-teman bisa menggunakan sumpit atau menggunakan sendok kecil seperti ini. Kalau udah rata langsung aja masukin margarin yang udah kita lelehkan tadi sedikit demi sedikit. Hati-hati jangan sampai kena tangan ya, karena ini masih panas ya margarinnya. Kalau udah agak mendingan adem, ini akan aku lanjut aku aduk menggunakan tangan biar lebih tercampur dengan rata. Tambahkan 2 sendok makan minyak sayur biar adonannya itu lebih lentur ya. Aduk-aduk lagi. Nah, karena di sini tempatnya terlalu kecil jadi aku pindahin ke dalam wadah yang lebih besar. Kemudian tambahkan 200 ml air, tambahkan secara bertahap. Hati-hati dalam penambahan air, bisa kurang dan bisa lebih tergantung dengan kelembaban tepung yang teman-teman gunakan. Kan air sampai adonannya ini bisa dibentuk aja ya, jadi jangan terlalu kelembekan. Nah, lanjut ini akan aku simpan dulu di dalam plastik sekitar setengah
sampai 1 jam. Tujuannya agar adonannya ini lebih lentur. Nah, nanti kalau adonannya udah lebih lentur sehingga gampang banget untuk dibentuk. Oke, ini udah lebih dari setengah jam buka dan akan aku timbang-timbang. Nah, teman-teman bisa lihat ini adonannya udah lentur banget, udah elastis kayak gini. Ini akan aku timbang, untuk satu dohnya beratnya 30 gram. Kalau teman-teman nanti mau recook, sebaiknya antara 20 sampai 25 ya. Kalau 30 gram itu jadinya agak ketebelan. Jadi untuk gorengan yang pertama aku coba 30 gram, agak ketebelan. Jadi untuk gorengan yang kedua aku kurangin timbangannya jadi 25 gram. Nah, ini setelah ditimbang, dibulat-bulatkan, langsung aja aku bentuk kayak gini. Dulu adonan menggunakan rolling pin. Kalau nggak punya rolling pin, boleh pakai gelas ataupun botol. Langsung aja isi dengan isian yang udah kita bikin tadi. Nah, di sini aku juga nambahin telur rebus ya. Nggak semuanya aku tambahin telur rebus karena si dede ada yang gak suka pakai telur. Pinggirannya aku kasih olesan air biasa biar kulitnya itu lebih rekat ya. Jadi pas digoreng mereka itu nggak gampang lepas. Nah, pastelnya udah ditutup rapat, lanjut kita pilin-pilin di bagian pinggirannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat seperti yang aku lakuin di video. Cara pilinnya nggak usah terlalu rapat, lebih cantik aja. Lanjut ini akan kita goreng di minyak yang panas. Pastikan minyaknya benar-benar panas ya, dengan menggunakan api sedang aja. Jangan menggunakan api kecil. Kalau menggunakan api kecil, ya jerawat-jerawat atau beruntusan di kulitnya itu nggak bakalan keluar. Hasilnya permukaannya itu jadi bantet. Nah, goreng pastelnya cukup 1 kali balik aja biar nggak lebih menyerap minyak. Kalau bagian bawahnya udah mulai kecoklatan, ini langsung aja kita balik seperti ini. Nah, resep pastel ini cocok banget untuk ide jualan ataupun ide isian snack box. Allah, ini kalau dikemas di dalam plastik bakalan tahan 6-8 jam ya kriuknya itu. Nah, kalau udah kecoklatan di kedua sisinya, lanjut angkat dan tiriskan. Kalau teman-teman mau ide bisnis frozen, bisa digoreng setengah matang, kemudian biarkan suhu ruang, lanjut packing dan simpan di dalam freezer. Tapi kalau mau digoreng semuanya silahkan. Nah, satu resep ini menghasilkan 35 buah pastel yang cakep seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman bisa lihat ini beruntusannya gede-gede banget, renyah banget. Teman-teman bisa dengar bunyinya kalau aku gores-goresin permukaannya pakai pisau seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya enak banget, renyah dan gak keasinan. Nah, sekarang aku mau cobain pakai sambal kacang. Untuk sambal kacangnya ini aku bikin sengaja lebih kental ya, tapi kalau teman-teman pengen lebih encer tinggal tambahin airnya aja. Nah, kalau menurut di selera aku ini sambal kacangnya memang pedas. Kalau teman-teman mau kurangi cabenya boleh. Alhamdulillah, semua rasanya enak banget. Sambal kacangnya, isiannya, kulitnya, Masya Allah, tabarakallah. Ini wajib banget cobain. Teman-teman bisa recook ini di rumah buat cemilan keluarga ataupun ide usaha snack box. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak ya udah nonton. Jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya. Insya Allah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita. Assalamualaikum.